Oke. Awalnya pasti berat sih ya. Kayak mungkin kalau kalian mungkin akan lebih berat banget karena banyak yang ngalamin mungkin kayak kondisi sekarang ini, banyak yang nggak kerja lagi, terus mungkin juga kebanyakan dari kalian terbiasa tergantung sama suami atau tergantung sama laki-laki gitu kan. Padahal kita sebagai perempuan, sebagai wanita itu, kita punya otak itu luar biasa loh. Kayak kita dikasih sama Tuhan itu kelebihan-kelebihan, bisa multitasking, bisa main handphone sambil masak, kamu bisa ngapain? Kamu bisa ngapain? Semasak sambil ngobrol sama ibu bisa kan? Bisa. Sambil jawabin handphone bisa nggak? Bisa kan? Sambil bikin ibu kesel lagi. Dasar. Nah, aku rasa sih ya kayak kalau yang kayak aku itu kan punya grup ya. Terus di grupku itu ada teman-teman gue yang dari kampung apa segala macam, dan mereka itu kan punya kayak punya talenta pada masak. Kalau aku ini kan nggak bisa masak guys, aku bisa makan. Makanku tuh banyak dan aku paling menikmati masakan, paling suka makan itu aku. Tapi kalau masak aku nggak bisa. Nah, kalau ini teman-teman aku tuh kayak ini nih, bikin ini keripik kentang manis, dikasih ini namanya kacang manis pedes. Aku sehari ini segini aku habis. Ya udah, itu kan UKM ya, jadi kita beli gitu. Dari situ aja dia itu bisa menghasilkan sebulan itu bisa sampai 15 juta. Ngerti nggak? Dia cuman pinter masak, terus dia bikin keripik-keripik itu, sebulan dia bisa menghasilkan 15 juta. Makanya kita itu jadi perempuan harus memang dari sekarang bukan berarti kita tidak menghormati ya. Maksudnya kalau sekarang kita tidak punya suami, kita single parent, ya sebaiknya kita punya talenta. Gitu toh. Bisa masak itu bagus karena kita bisa jualan makanan atau bikin keripik. Kalau di pedesaan itu bisa bikin jahe. Mbak Ayu tuh bikin jahe, aku suka beli tuh. Jahenya juga laku banget, harganya 45.000, dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan sampai 10 juta. Itu di desa udah luar biasa banget. Makanya kenapa aku bilang bahwa jadi perempuan kita harus bisa bekerja sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. Dan itu pun harus diterapkan juga sama anak-anak kita sedari mereka kecil. Kebanyakan dari kita kadang-kadang suka lupa untuk ngajarin anak kita tuh, Dok, kamu itu nanti kalau udah gede jangan tergantung sama orang. Kalau aku memang seperti itu, harus bisa mandiri, harus bisa kerja sendiri, yang kayak gitu. Kalau aku ya gitu. Udah cukup ya itu Mbak Atiani, tak kasih tahu harus kuat. Terus belajar terus, kayak kalau aku tuh apalagi dalam kondisi kayak begini. Ngucap syukur itu harus. Ngucap syukur sama terima kasih itu beda. Kalau terima kasih itu bentuknya daging. Kalau ngucap syukur itu lebih keroh gitu loh. Jadi kita harus banyak-banyak ngucap syukur sama Gusti Allah, sama Tuhan. Kalau aku ya ngucap syukur. Memang omsetnya turun ya tetap puji Tuhan, alhamdulillah, tetap matur nuwun lah gitu loh. Ngerti gak sih? Mau apa lagi sih yang mau dicari sekarang ini gitu loh. Mau sok-sokan pakai baju merek lah apa segala macem, nggak ada itu guys. Aku tuh udah untungnya aku tuh dari kecil, aku itu orangnya, untungnya ya, ini aku bersyukur banget. Punya, tapi jadi tidak tergantung gitu loh. Tidak ketergantungan. Itu aku. Jadi kayak aku tuh terbiasa kalau pakai baju, sukanya itu ya itu aja.
Nanti pakai sepatu sukanya itu, ya itu aja. Dan aku tuh orangnya nggak pusing. Orang mau bilang, kok bajunya itu terus toh, kok apa tasnya itu terus, aku pusing. Bodoh amat. Itu aku. Dan aku tuh kayak, ya uripku dudu urusanmu. Aku ya tidak nggak pengen mendapat pengakuan dari manusia gitu loh, ngerti nggak sih? Itu nggak penting. Makanya kayak aku tuh sebagai public figure itu aku punya tanggung jawab tuh besar banget buat kalian, ngerti nggak sih? Kayak apa yang aku post, apa yang aku lakukan sama Mika itu harus bisa menjadi sesuatu hal yang bagus juga buat kalian. Jadi aku tuh gak mau dalam kondisi kayak begini, dunia sudah gila, terus apalagi pandemi seperti ini, orang sudah terlalu sulit. Terus aku tiba-tiba yang pamer-pamer sama kalian, itu namanya aku udah gila gitu. Jadi kayak gitu. Jadi udah bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini, ngucap syukur terus. Dan mbaknya harus bisa membuat talenta. Pasti bisa kok mbak, kalau aku bilang pasti bisa. Semangat. Itu tadi udah. Oke. Ini ada lagi. Ini juga. Aku mau pakai ini sekarang. Oke. Enggak, ini aja. Kak, gimana caranya biar kita buang perasaan ke orang yang kita sukai tapi dia udah punya cewek? Oke, ini tadi aku jawab ya. Oke. Aduh, dunia sudah penuh dengan keinginan-keinginannya toh. Ya toh. Jadi kalau sekarang ini kelemahan setiap perempuan. Perempuan itu mempunyai kelemahan kalau dia udah suka sama seseorang, dia sudah mencintai sama seseorang, dia bisa memberikan semuanya. Dia bisa kasih tubuhnya, dia kasih perasaannya, bahkan 1800% dia kasih semuanya. Ngerti gak sih? Bahkan sampai perasaan buat dirinya sendiri itu gak tersisa. Untuk dia mengasihi dirinya sendiri, untuk mencintai dirinya sendiri, itu gak tersisa. Kenapa? Karena itulah perempuan tuh seperti itu. Makanya kenapa kita butuh banget yang namanya anugerah dari Tuhan tuh, supaya kita tuh kuat, supaya kalau kita mencintai seseorang, jangan kasih semuanya, perasaanmu jangan kasih semuanya. Terus cintamu jangan kasih semuanya, sisakan buat dirimu sendiri. Jadi pas waktu dia ninggalin atau kamu gak punya pilihan lain, ya kamu sadar bahwa itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan, satu. Kedua, memang jodoh kamu gak sama dia. Gitu loh, Dok. Ya toh? Kan laki-laki, kebanyakan dari laki-laki ini ya, kalau aku cermati ini, mohon maaf ya, laki-laki itu kan imam ya. Ya gak toh? Ya kan, laki-laki itu adalah imam. Bagaimana bisa supaya laki-laki itu juga mengayomi si perempuan dan tetap memberikan, jangan pikirannya cuman nafsu apa segala macam. Aduh, aku tuh lumayan sedikit kasihan gitu dengan cara berpikir orang kalau sekarang ini kebanyakan tuh nyari cowok itu susah ya. Kalau yang benar-benar tulus, yang nggak mikirnya ke situ, itu aduh susahnya bukan main. Makanya kenapa kita harus benar-benar ketemu Tuhan sih, beneran harus ketemu Tuhan. Ya, kalau enggak udah mau jadi apa? Udah mau kiamat ini, udah mau selesai. Dunianya itu udah mau selesai. Yang kita mau tanemin dalam diri kita tuh apa? Gitu loh. Kita tuh mau nanemin diri kita tuh apa? Itu aja sih kalau aku, ya kan? Kalau cuman kita jadi ya itu tadi yang aku bilang, kalau perempuan tuh kelemahannya di perasaan. Kak, gimana hadapin cowok yang kita udah pacaran bertahun tapi cowok itu nikah diam-diam tanpa restu orang
Orang baru tahu setelah istrinya hamil besar dan cewek itu ternyata yang merusak hubungan kita selama ini ternyata nikah. Buat dream date, oke. Ya berarti itu cowok kamu itu ya ndak dari Tuhan. Itu satu. Kedua ya berarti ceweknya itu ya begitu. Ngerti gak sih? Kalau seseorang memang dia itu sudah mempunyai kalau dia mengambil milik orang dan tidak merasa itu bersalah, itu satu, dicatat ya. Kalau seseorang mengambil milik orang dan dia tidak merasa bersalah, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya laki-laki mengkhianati kamu dan dia tidak merasa bersalah, ya udah. Berarti dua-duanya ini menjalin hubungan berdasarkan apa? Nafsu toh? Ya enggak. Karena kan hamil duluan. Ya udah berdasarkan nafsu. Ya udah, nanti ke depannya itu pasti ada harga yang mesti dibayar dalam hidupnya. Setiap apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu ada harga yang harus kita bayar ke depannya. Gitu. Bersyukurlah kamu karena pacar kamu meninggalkan kamu dan menikahi orang lain, berarti kamu diselamatkan sama Gusti Allah. Kamu diselamatkan sama Tuhan dari laki-laki yang tidak benar. Gitu loh, dream date. Oke, pertanyaannya kejawab ya. Bagaimana Kak Nafa bisa berdamai dengan keadaan? Oke. Keputusan. Mau kita berdamai sama keadaan itu kan sebenarnya keputusan. Aku mau benci orang juga itu sebenarnya keputusan. Aku mau sakit hati terus itu juga keputusan. Aku mau dendam sama orang itu juga keputusan. Tapi aku punya keputusan bahwa Tuhan aja mengampuni kita dengan sangat luar biasa. Kenapa kita nggak belajar dari Sang Pencipta kita itu? Dia mempunyai hati yang luar biasa, kelembutannya luar biasa, Roh Kudus yang sangat luar biasa. Kita tuh belajar dari siapa sih? Kalau kalian belajar dari aku salah. Karena aku diajarin sama Roh Kudus. Ambil yang baiknya dari aku, tapi ya tetap guys, aku tetap manusia. Jadi kalau kalian nganggep aku, wah Mbak Nafa tuh luar biasa, ini apa, jangan nganggep gitu, karena aku pasti bakal tetap melakukan kesalahan dan kalian nanti yang ada akan kecewa kalau pas waktu aku marah-marah atau segala macem gitu loh, ngerti gak sih? Jadi jangan sampai hal itu. Kalian boleh ambil yang baiknya, karena ini yang memang aku share ke kalian itu yang aku alamin gitu loh. Kayak banyak orang yang kemarin itu yang curhat sama aku di DM, mereka itu cerai. Mereka cerai terus mereka sakit hati, mereka kepahitan, mereka dendam, terus mereka sampai rebutan anak dijadiin senjata. Terus abis itu satu keluarga yang satu ini dan keluarga yang satu ini saling nyerang. Aku bilang, wow, it's amazing how orang-orang ini lebih memberi makan sifat-sifat kedagingannya daripada kita berusaha untuk membunuh sifat daging kita. Ngerti gak sih? Setiap hari aku berusaha untuk membunuh setiap sifat-sifat duniawi aku dulu. Aku tuh tiap hari bunuh. Keinginan aku itu aku setiap hari bunuh. Kalian pikir emang gak ada keinginan buat pengen ya nanti pengen punya pasangan lagi apa segala macam? Itu aku bunuh setiap hari. Kenapa? Guys, dunia ini kan udah kayak begini, lu mau kejar apa lagi ya? Mendingan kejar Tuhan habis-habisan. Aku sih mending kejar Tuhan habis-habisan kalau aku ya, gitu. Beneran, kalau bisa dibunuh, bunuh aja. Semua keinginan daging aku tuh bunuh aja gitu. Nggak berguna gitu. Oke, yang berikutnya. Ada jangan kalau nyanyi di sini aja wis tua guys.
Aku jangan disuruh-suruh nyanyi wush wush mbok-mbok. Udah aku jadi selebgram aja di sini sambil ngobrol sama kalian, udah seneng sama aku, bisnis aja. Main film boleh lah. Oke, tadi itu ada lagi pertanyaan mana tuh? Tadi itu itu udah ya. Kak, pelakor dosa gak sih? Kan laki orang mau sama pelakor karena tanpa pasangan. Dosanya di mana? Oke. Gini, aku tuh ngelayani pelakor juga banyak sih sebenarnya. Yang ada beberapa yang teman-teman aku juga sebenarnya aku nggak enak ngomongnya kalau pelakor. Ada teman-teman aku yang beberapa memang terjebak dalam dunia yang seperti itu. Sebenarnya kalau kita gali lagi lebih dalam gitu loh, ngerti gak sih? Ada beberapa yang akarnya itu udah nggak benar gitu loh. Jadi ada dulu yang akarnya itu memang dari dia itu kekurangan kasih sayang. Terus dia juga nggak punya bapak. Akhirnya fatherless. Kalian tahu nggak fatherless itu apa? Fatherless itu tidak mempunyai kasih bapaknya, tidak dikasihi sama papahnya, tidak punya kasih sayang dari papahnya, sama papahnya juga tidak dekat. Kan banyak orang tua yang mengecewakan. Ngerti gak sih? Banyak anak-anak yang dikecewakan sama orang tua. Akhirnya mereka mencari kepuasan dari orang lain. Mereka merasa nyaman dengan seseorang yang lebih tua. Ada juga yang merasa nyaman yang mereka pacaran sama bapaknya, karena sama bapak-bapak yang karena mereka tidak merasakan kasih bapak. Aku gak bisa salahin hal itu. Yang bisa menyelamatkan semua itu, keterikatan apa yang ditanamkan oleh orang tua atau yang ditabur oleh orang tua yang menjadikan dia seperti sekarang ini, itu semuanya kan kabeh itu semua itu kan yang disiram sama orang tua tuh gimana? Yang ditanam sama orang tua itu seperti apa? Makanya anaknya itu bertumbuh seperti itu. Kenapa anak bisa jadi pelakor? Ngerti gak sih? Kalau seandainya pas waktu kecil banyak hal yang ditanamkan atas hidup dia, soal kebenaran-kebenaran ilahi, soal ini salah, itu salah, dia gak akan pernah jadi pelakor. Tapi kalau sampai dia menjadi pelakor, ada sesuatu apa di dalam dirinya dia itu yang ya ada orang tua yang asal-asalan, hidupnya asal-asalan, ya dia bisa bebas apa segala macam. Ada yang seperti itu. Ada anak yang tumbuh menjadi orang yang sangat kasar. Ada anak yang tumbuh menjadi tukang berantem apa segala macam. Ada anak yang tumbuh menjadi anak yang tukang bully orang karena orang tuanya emang tukang bully. Pas orang tuanya ngebully orang lain di depan anaknya. Jadi anaknya terbiasa melihat orang tuanya membuli orang lain. Dan itu menjadi gaya hidup. Itu menjadi kebiasaan. Itu menjadi kesukaan. Siapa yang gak suka ngerumpiin orang? Siapa yang gak suka ngomongin orang? Siapa yang gak suka ngejelekin, ngejatohin orang? Semua orang di sini kebanyakan menikmati hal itu menjadi gaya hidup. Benar gak? Pada saat itu sudah menjadi gaya hidup, akhirnya menjadi apa? Nempel jadi satu sama dagingnya. Kalau udah nempel jadi satu sama dagingnya, ya berarti udah menyatu sama dirinya. Ya toh? Gitu. Nah terus makanya kalau
Di mana salahnya pelakor? Ya tetap salah. Kalau seandainya kita tadi bilangnya bahwa orang tua itu semuanya berdasarkan dari orang tua dan segala macam, tapi hey, jangan menjadikan itu senjata. Gue seperti ini karena orang tua gue. Gue seperti ini karena salahnya mama papa gue. Itu akhirnya jadiin senjata. Gue melakukan ini karena, padahal kita masih punya pilihan. Walaupun orang tua seperti itu, walaupun apa yang ditanamkan oleh papa mamaku seperti itu, tapi aku punya keputusan sendiri. Aku tidak mau mempunyai karakter seperti ini. Aku tidak mau merebut punya orang lain. Aku tidak mau menjadi orang yang menyakiti. Kalau seandainya kita pelakor pun dikasihi sama Tuhan kok. Pelakor pun berharga di mata Tuhan. Dan kita harus menjadi orang yang punya, gimana ya? Aku tuh pernah menghadapi hal-hal yang seperti itu, tapi akhirnya aku berteman sama mereka semuanya. Kenapa? Karena aku memberikan contoh yang Tuhan contohkan ke aku. Pada saat itu Tuhan selalu nyontohin aku, kasihi. Respon hati yang benar, sikap hati yang benar, anak. Kita mau kiss-kiss. Sini lagi. Itu apa sih? Sayangnya mami. Kok sayang banget? Duh. Kenapa kok sayang banget kita? Sayang banget sama mami. Dia pipinya mami pink karena Mika habis kasih lipstick. Thank you. Di prank anak zaman sekarang. Tadi sampai mana ya? Aku lali kalau udah Mika yang kayak gitu, aku suka lali. Jangan lupa ke Kapten Seafood. Jangan lupa ke CLBK Kopi. Ya kayak gini aku ya tetap promo bisnisku toh ya. Kak, aku udah umur 32, tapi gara-gara masalah yang tadi sampai sekarang ku takut sama cowok, maksudnya trauma. Aku sebenarnya orang-orang di sampingku yang nikah, tapi mereka tidak tahu perasaanku, kakak harus gimana? Udahlah, kamu tanya Tuhan lah. Gitu. Cinta kita itu kadang-kadang kita lebih cinta sama diri kita sendiri. Kita cinta sama pekerjaan kita cinta sama anak kita. Tapi cinta kita tuh gak lebih besar buat Tuhan. Terus dikeluarin semua gitu boh. Itu tinggal berapa toh ya? Ya udah taruh situ aja. Apalagi menyembuhkan luka batin. Oke, menyembuhkan luka batin. Apa arti sebuah kehidupan bagi seorang perempuan terhadap seorang laki-laki? Oke. Kita itu kan punya purpose in life ya. Ada orang yang punya purpose in life. Kalau aku purpose in life-nya gini. Setiap kita itu punya destiny. Mika punya destiny, aku punya destiny gitu loh. But because I'm a Christian gitu kan, jadi aku tahu betul apa yang menjadi my purpose in life gitu. Purpose in life aku sekarang ini karena aku ngalamin Tuhan, aku benar-benar ngalamin Tuhan. Jadi buat aku my first love itu adalah Tuhan. Karena aku udah kenal, aku udah ngalamin, jadi aku benar-benar pengen kejar dia dan melakukan kehendaknya Tuhan. Itu my purpose in life gitu. Tapi ada orang yang punya purpose in life seperti ini. Aku pengen punya keluarga, membangun keluarga, punya anak, terus suami, abis itu kerjaanku sukses, abis itu selesai. Jangan lupa untuk berdoa. Gitu. Adek, kalau ada adek mami suka nggak bisa ngomong, jadinya lupa. Iku mami marah sama Mika. Mami mana marah sih? Gitu. Kak, bagi tip dong biar pasangan bisa langgeng.
Waduh, itu rada susah aku jawabnya. Sudah berapa tahun menikah gitu, itu butuh kerjasama. Suami harus bekerja sama istri, istri juga harus bekerja sama suami. Pada saat kita menikah, kita bilang bahwa aku akan setia di saat buruk ataupun baik. Tapi kadang-kadang pada saat baiknya saja kita bisa bertahan, tapi pada saat buruknya aku aja tidak bisa bertahan gitu loh, ngerti sih? Aku aja tidak menyelesaikan gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Jadi itu benar-benar butuh yang namanya anugerah. Karena kekuatan itu gak bisa kamu hasilkan sendiri, cuy. Sama sekali gak bisa. Kalau kita menghasilkan semua kekuatan itu, kita menghasilkan semua kemampuan itu sendiri, ajaib kok ya. Karena semuanya itu bisa dihasilkan oleh kasih karunia. Bisa dihasilkan karena anugerah. Kekuatan untuk supaya keluarga kita langgeng. Anak kita itu tidak menjadi anak yang berontak. Supaya berkat kita tetap tercukupi. Setiap bulan kita tetap bisa menggaji pegawai kita. Kita tetap bisa memberkati orang lain. Itu semuanya butuh campur tangan Tuhan. Gak bisa kita sendiri. Kita itu manusia, aku adalah manusia yang berdosa. Aku manusia yang banyak sekali punya karakter yang bobrok. Tukang marah, aku keras kepala, aku sombong. Sombong itu kan banyak ya guys. Bukan cuman bicara sombong soal harta. Kadang-kadang kita sombong sama keakuan diri kita sendiri. Kita sombong sama